Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari Ilmu Komunikasi kelas C. Jadi di sini saya akan membahas dua poin. Poin yang pertama itu ada fans culture, dan yang poin yang kedua itu ada consumer culture. Yang pertama itu fans culture. Fans culture ini terlahir dari suatu budaya populer, mulai dari itu film, terus ada acara televisi, terus ada acara olahraga, dan beberapa program TV ataupun program media yang telah atau yang sedang populer, yang sedang hype. Jadi di sini fans culture lahir ketika ada suatu budaya yang populer. Seperti dapat diambil contoh dari fans culture yang dapat kita temui di kalangan masyarakat. Jadi fans culture ini seperti ibaratnya fandom ataupun suatu orang yang menggemari. Pada generasi masa kini, yaitu Gen Z, akrab sekali dengan kemunculan banyaknya boy group dan girl group Korea yang tengah menguasai kancah musik dunia. Di berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Twitter, banyak sekali idol group yang baru bermunculan dan menyuguhkan pertunjukan musik disertai dengan gerakan dance yang memukau. Hal ini kemudian menjadi daya tarik generasi sekarang untuk memiliki kecenderungan untuk menyukai boy group dan girl group yang dari Korea itu, karena dinilai musik dengan dance yang bagus disertai visual dari idol group tersebut sangat memukau. Jadi fans culture ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia itu dapat dilihat dari suatu budaya populer. Ya contohnya seperti tadi di Gen Z atau generasi Z sekarang ini, yang mana sering kita panggil Gen Z. Mereka itu memiliki suatu ketertarikan yang sedang populer, seperti adanya boy group atau girl group yang dari Korea, yang mana generasi milenial sekarang bisa mengaksesnya lewat YouTube, Instagram, terus ada Twitter. Dari situlah fans culture ini muncul. Lalu mereka juga bergabung dalam suatu fandom atau fans kingdom, suatu kelompok yang terdiri dari gabungan penggemar yang sama menyukai suatu budaya populer yang sedang hype atau yang sedang viral. Terus fans culture ini kenapa banyak ditemui di masyarakat? Karena ditambah juga sekarang banyak kita lihat generasi milenial atau Gen Z ini, mereka memiliki suatu budaya populer yang berbeda-beda. Maka di kehidupan kita sekarang juga kita bisa melihat kalau di masyarakat kita juga ada fans culture yang dapat kita temui. Seperti tidak hanya Gen Z, tapi dari beberapa masyarakat yang lain, pasti mereka ada memiliki budaya populer yang mereka gemari, ataupun budaya populer yang mereka minati tersendiri, sehingga kita bisa menemui fans culture itu di tengah masyarakat. Seperti penjelasan yang di awal tadi, fans culture ini kan lahir ketika ada budaya populer, seperti mulai itu contoh dari acara TV, acara program TV, ada itu dari film, ada itu dari drama kan. Itu juga bisa melahirkan atau kita bisa melihat di mana fans culture itu, dan juga fans culture itu kan terlahir dari suatu budaya populer. Lalu
Di sini saya akan lebih menjelaskan kenapa fans culture ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita atau dengan lingkungan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena tanpa kita sadari, budaya populer ini dapat dimiliki setiap orang, yang mana dari berbagai masyarakat. Kenapa sangat berkaitan dengan fans culture itu? Karena dari beberapa masyarakat, terutama pada generasi milenial sekarang, kita memiliki budaya populer yang kita minati itu berbeda-beda, sehingga banyak fans culture dan jenis fans culture yang kita temui, yang dapat kita lihat di tengah masyarakat, karena dari berbagai masyarakat juga memiliki minat ataupun ketertarikan terhadap budaya populernya masing-masing. Lalu masyarakat yang memiliki budaya populer ataupun suatu hal yang dia minati itu akan menjadi fans culture yang dapat kita temui. Mungkin untuk fans culture saya akan menyudahinya di sini. Saya akan beralih ke topik consumer culture. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsumen culture atau budaya konsumen. Di penjelasan ini saya akan menegaskan bahwa budaya konsumen merupakan bentuk budaya material yang difasilitasi oleh pasar, sehingga tercipta hubungan tertentu antara konsumen dengan barang atau jasa yang digunakan atau yang dikonsumsinya. Jadi budaya konsumen ini tercipta dari hubungan tertentu antara konsumen dengan barang ataupun jasa yang akan digunakan, atau bisa dibilang barang atau jasa yang dipilih untuk digunakan ataupun ada juga untuk yang dikonsumsi. Lalu secara tradisional, ilmu pengetahuan sosial cenderung menganggap konsumsi sebagai produk sampingan sepele dari produksi. Namun, para sosiolog semakin menyadari pentingnya mempelajari budaya konsumen demi kepentingan budaya itu sendiri. Jadi di sini kenapa ada kaitan antara budaya konsumen dengan berbagai masyarakat sebagai konsumennya? Karena ya masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen karena masyarakat itu sendiri akan memilih apa-apa saja seperti atau itu barang ataupun jasa yang akan mereka gunakan atau yang akan mereka pilih untuk mereka konsumsi ataupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi budaya konsumen ini sangat memiliki hubungan erat. Lalu budaya konsumen dapat dibedakan dari konsumsi itu sendiri. Sejauh ini lebih berkaitan dengan hubungan antara material dan budaya dibandingkan status kesenjangan yang tersirat dalam kepemilikan barang konsumsi. Lalu dalam pengertian ini, budaya konsumen bukan sekedar sebuah proses di mana produk komersial yang digunakan oleh konsumen. Hubungan masyarakat dengan budaya konsumen mempunyai arti mencerminkan dan berpotensi memproduksi nilai-nilai dan bentuk status tertentu. Jadi hubungan budaya konsumen ini dengan masyarakat ya mempunyai arti seperti mencerminkan dan memberi berpotensi untuk memproduksi nilai-nilai dan bentuk status tertentu. Terus budaya konsumen dapat dikatakan merupakan inti dari hubungan antara struktur dan agensi. Lalu dalam masyarakat kontemporer, hal ini menunjukkan kekuatan kapitalisme untuk memproduksi parameter di mana warga masyarakat
mengkonsumsi atau menjadi konsumen menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Lalu di budaya konsumen itu terkenal secara sosiologi pada tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Lalu di budaya konsumen ini sangat memiliki arti yang erat di kalangan masyarakat, yang mana masyarakat ini dapat memilih ataupun dapat memilih ataupun memisahkan mana saja keperluan mereka dan mana saja budaya konsumen mereka. Seperti pada contoh ini, seperti yang saya ulang tadi, hubungannya itu sangat erat karena masyarakat sering membentuk ataupun memiliki budaya material yang difasilitasi oleh pasar. Jadi pada masyarakat itu tersendiri sangat bisa kita temui atau sangat gampang atau mudah kita jumpai di kalangan masyarakat tentang budaya konsumen atau consumer culture. Lalu pada tahun 1900 sampai tahun 2000-an, ketika para ahli menyadari bahwa konsumsi itu penting demi kepentingan budaya itu sendiri. Hal ini mencerminkan tren yang luas seperti peralihan budaya dan meningkatkan fokus pada dimensi budaya pasca modernitas. Lalu sejumlah buku juga ada yang menyatakan perubahan sosial mengkaji signifikan sosiologi dari akumulasi budaya material dan juga mengamati secara rasional untuk berfungsi dalam konteks budaya konsumen. Lalu kontribusi utama yang menekankan signifikan sosiologi dari akumulasi budaya material secara khusus menyoroti kemunculan postmodernitas yang secara efektif dicirikan oleh situasi di mana kehidupan individu tampak lebih dikenalkan oleh proses struktural namun pada saat yang sama lebih bebas. Jadi sangat memiliki keterkaitan. Kenapa di sini budaya konsumen ini ataupun consumer culture ini dapat berkaitan ataupun dapat dekat dengan masyarakat? Ya karena masyarakat itu sendiri sebagai konsumennya, yang mana masyarakat itu kan memiliki budaya material yang berbeda-beda. Jadi sangat mudah kita temui kriteria budaya konsumen ini di kalangan masyarakat. Lalu kontribusi yang diberikan juga sangat berkaitan dengan masyarakat, karena ya dari kontribusi consumer culture ini sangat fokus pada budaya material yang mana ada pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Lalu budaya konsumen ini dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan ataupun salah satu hal yang sangat memiliki sifat yang penting di kalangan masyarakat, karena seperti yang saya bacakan tadi, budaya konsumen merupakan satu bentuk budaya material yang difasilitasi oleh pasar sehingga tercipta hubungan tertentu antara konsumen dengan barang atau jasa yang digunakan atau yang dikonsumsinya. Jadi barang atau jasa mau itu barang atau jasa yang dipilih oleh
konsumen yang mana akan digunakan, yang dipilih ataupun yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.